Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terkait omon-omon yang kemudian disampaikan oleh anak-anak abah yang paling bahlul, yang paling bodoh, saya rasa, karena setiap kali mereka muncul selalu membuat gaduh di Republik Indonesia ini. Hari ini mereka menggoreng ataupun memanasi fitnah-fitnah yang pernah mereka lakukan sebelumnya dengan menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu pada saat menjadi wali kota, gubernur, dan bahkan menjadi presiden Republik Indonesia. Dan sebenarnya hal ini sudah menurut saya sudah basi ya, karena pihak UGM juga sudah membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Dan kali ini kita akan menyimak bagaimana omon-omon Egy Sujana, Roy Suryo, Hosinuddin, dan juga yang lainnya soal tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu itu ternyata rontok total oleh argumen-argumen yang sangat luar biasa dari para netizen. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Masa sih ijazah dan skripsinya Pak Jokowi palsu? Yang bener aja. Nah, rame lagi nih di media sosial kalau ijazah dan skripsinya Pak Jokowi itu palsu. Geleng-geleng gua sama penyebar hoax akhir-akhir ini ya teman-teman. Ya kan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyatakan perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini dan teman-teman satu angkatannya pun kenal dengan Bapak Jokowi. Sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli. Jadi clear ya teman-teman, UGM sudah klarifikasi bahwa ijazah dan skripsinya Pak Jokowi asli. Udah, nggak usah didengar hoax-hoax di luar sana. Capek. Para pembenci Jokowi lagi-lagi ketawa nyebarin hoax bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Mereka bilang ijazah Jokowi menggunakan font Times New Roman. Padahal font Times New Roman itu kata mereka baru ada tahun 1992. Jokowi lulus UGM pada 1985. Jadi artinya ijazahnya nggak bisa pakai font Times New Roman. Akun @blank0429 menyebut font Times New Roman baru digunakan pada Windows 3.1 yang dirilis di tahun 1992. Ijazah Mukidi 100% palsu, tulisnya. Mukidi katanya lulus UGM tahun 1985, tapi ijazah Mukidi menggunakan font Times New Roman. Font Times New Roman baru ada pada Windows 3.1 yang baru dirilis tahun 1992. Ijazah Mukidi 100% palsu, tulis akun itu lagi. Tuduhan itu sudah langsung disambut para pembenci Jokowi. Rismon Hasiholan Sianipar, seorang alumni Fakultas Teknologi UGM, meyakini bahwa ijazah S1 Kehutanan yang diterbitkan UGM pada tahun 1985 adalah palsu. Ini juga didukung orang yang sering menyebut diri pakar telematika Roy Suryo yang bilang dia sudah melakukan analisis yang sama sekitar 5 tahun lalu. Perdebatan ini akhirnya bikin akun X Wikipedia berkomentar. Menurut Wikipedia, font ini adalah jenis huruf yang populer digunakan. Font ini merupakan huruf serif yang dipesan secara khusus oleh surat kabar Inggris The Times tahun 1931 lalu. Dengan kata lain, gak bisa lah dikatakan Times New Roman ini baru dikenal pada 1992. Isu ijazah palsu Jokowi sebenarnya udah berlangsung dari 2019. Ini terus memuncak pada Oktober 2022 ketika seorang warga laporin Jokowi atas tuduhan ijazah palsu demi pencalonan Jokowi sebagai presiden. Terus terang ya, klaim ijazah Jokowi palsu jelas sangat lemah. Times New Roman dibuat oleh Stanley Morrison dan Victor Larden untuk koran The Times di Inggris tahun 1931. Font ini awalnya digunakan dalam mesin cetak dan diadaptasi untuk berbagai teknologi penulisan. Emang benar, Microsoft baru masukin Times New Roman sebagai default font di Windows 3.1 di tahun 1992. Tapi itu hanya terkait komputer ya, dan bukan berarti font ini nggak ada sebelum itu. Mesin ketik IBM Selectric atau 1961 dan model lainnya udah punya bola huruf atau typo dengan font yang serupa dengan Times New Roman. Banyak dokumen resmi dan akademik dari era 1980-an udah pakai font yang mirip dengan TNR. Meskipun bukan versi digital kayak komputer sekarang ya. Percetakan universitas bisa aja pakai teknologi yang memungkinkan mereka mencetak ijazah dengan font serupa Times New Roman. Banyak institusi termasuk universitas mencetak ulang atau mendigitalkan dokumen lama menggunakan font modern. Kalau ijazah Jokowi yang tersebar di internet adalah salinan hasil cetak ulang,
Wajar, font yang muncul TNR versi digital. Intinya bisa aja pihak kampus pakai mesin ketik atau teknologi percetakan yang memiliki font mirip dengan Times New Roman pada 1985. Pihak UGM udah mastiin kalau Jokowi itu lulusan sah Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang lulus tahun 1985. Pihak SMA Negeri 6 Surakarta juga udah konfirmasi bahwa Jokowi benar-benar pernah bersekolah di sana. Tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu ini jelas hoax. Yuk, jangan gampang kemakan hoax. Gak ada lagi orang yang paling bahlul, paling bodoh dari kelompok yang model begini nih. Masih ngurusin ijazah palsunya Pak Orang-orang Jokowi. paling bahlul. Pak Jokowi udah jadi wali kota, ijazahnya pasti udah dicek. Dia jadi gubernur, udah dicek lagi. Jadi capres kemarin, udah dicek lagi. Ini masih ribut ijazah palsu. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang Padahal kalau saya lihat di media sudah sosial itu tidak nampak. Bahwa Nah, padahal ini ada. Ya. Sudah dipublikasi ke publik. Udah ente ini paling bodoh, paling dungu. Orang lain bicara tentang pembahasan ekonomi, ya, keuangan negara, keamanan, premanisme, ya, lingkungan hidup. Ini bicaranya ijazah palsu lagi. Bodoh kau. Kalian ini kelompok memang paling blow on yang pernah ada nih. Ya yang bener aja. Sudah dinyatakan oleh UGM-nya sendiri, dekannya sendiri, ijazahnya sudah diperlihatkan. Terus tolong, berapa susahnya tunjukkan ijazah palsunya di persidangan. Hadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Saya menyarankan kepada jangan Pak membuat Jokowi kami jangan stres, ditunjukkan gitu. ijazah aslinya, biar mereka semakin tersiksa. Jadi rupanya ya jangan mau Pak Jokowi, jangan kasih lihat ijazah asli biar pada stres. Biar makin stres. Aduh, bener-bener blow on. Gak ada lagi. Iya, sungguh. Udah urusan, udah usang. Ini emang anak abah ini. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, kelompok spesialis pendemo Bapak Joko Widodo. Sebelum Pak Jokowi minta kepada kepolisian. Kata dia kan, sebelum Jokowi meninggal, saya minta kepada kepolisian Bapak Listio Sigit yang saya hormati, yang saya cintai. Penjilat kayak ini bang, tangkap dulu Jokowi. Macam mana Pak Listio Sigit mau nangkap Bapak Joko Widodo? Kesalahannya apa, brother? Ijazah. Kesalahannya apa? Basi. Habis itu kan, kalau nggak berani mohon Selalu maaf. berkutat pada narasi-narasi Ya, lebih baik sampah. mundur. Memang kau palsu. siapa? Mau nyuruh Kapolri mundur? Omongan Kau aja kalian yang mundur. palsu, bro. Ini kalian ini geng-geng penyakit hati, pikiran terganggu. Kalian ini semuanya mending kalian ke rumah sakit lah ya kan, cek kejiwaan kalian dulu. Yang kalian bahas nggak habis-habis Jokowi. Penyakit hati, pikiran Kenapa? terganggu. Karena HTI, EPI dibubarkan Pak Jokowi, jadi sakit hati berkepanjangan. Ya, Dan ini kan anak buahnya siapa kita tahu. mereka ya, salah satunya. Terus kau bilang lagi kan, kau bilang kepada Prabowo Subianto, ya, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia. Apa pula urusannya ijazah Pak Jokowi masalah dunia, bengak kali pun kau. Terus kau bilang lagi, yang seharusnya ya Bapak Prabowo juga konsen bantu kami yang di sini, gitu loh.
Siapa yang mau bantu kau, Pak Prabowo? Mimpi kau. Mimpi Yang kau. kau tuntut tak apa-apa. Seluruh dunia nggak akan percaya orang kalau seorang Joko Widodo nggak punya ijazah. Tahu aja kaum penyakit hati. Bahlul. Penebar fitnah. Mau minta bantuan pula sama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terus kau bilang Prabowo kan orang baik. Ah nih, kalau tipe-tipe penjilat ya kan. Giliran Pak Prabowo, Pak Listio Sigit orang baik. Giliran Pak Jokowi orang jahat karena udah menghapuskan EPI dan HTI dari negara Republik Indonesia ini. Terus kau bilang kan orang baik ya itu harus adil. Justru karena adil lah Pak Prabowo, ya kan, nggak perlu ditanggapinya sampah-sampah kayak kalian gini. Terus kau bilang lagi ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo, orang Solo ini. Kalau manggil Pak Jokowi ya orang Solo ini, Joko Widodo. Orang Solo itu yang membawa negara Republik Indonesia ini maju. Cuman kalian aja buta hati, buta mata, buta telinga. Kau bilang orang Solo ini harus dihukum seadil-adilnya. Kau aja yang dihukum. Karena apa? Penebar fitnah. Kami akan terus ya melakukan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi. Udahlah, ya kan, kau tuntut aja terus sampai liang lahat. Terus kau bilang karena Jokowi adalah penipu rakyat. Rakyat mana yang ditipu Pak Jokowi? Paling rakyat anak-anak, ya kan? 24%, 16%. Terus kau bilang lagi terjadi kerusakan hari ini karena Jokowi berkuasa 10 tahun. Terjadi pembangunan merata di seluruh Indonesia ini karena Joko Widodo ya menjadi presiden 10 tahun. Kau bilang lagi kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia tidak akan serusak ini. Kalau tidak ada Jokowi, pembangunan dari Sabang sampai Merauke tidak akan terlaksana. Kalau tidak ada Jokowi, Freeport tidak akan kembali ke tangan Republik Indonesia. Kalau tidak ada Jokowi, Rokan Mahakam tidak dikembalikan kepada Pertamina. Kalau tidak ada Jokowi, tidak dibangun hilirisasi. Kalau tidak ada Jokowi, ya tidak akan di stop ekspor nikel dan yang lain-lain. Tapi susah sih. Tidak akan dibangun bandara-bandara, bendungan-bendungan. Untuk sadar tuh berapa banyak tuh? Ya, saudara kita. Kalau tidak ada Jokowi, mereka tidak akan menikmati fasilitas negara tuh listrik. Saudara di Papua tidak akan menikmati jalan, tidak akan menikmati kesamaan harga BBM. Datang lagi yang satu lagi ya kan, satu lagi yang pakai baju putih. Dia bilang Jokowi itu ya pemerintahnya Jokowi manusia paling bejat, paling biadab. Yang paling bejat tuh kalian semua, paling biadab tuh kalian semua, cuman nggak sadar diri. Coba kalian tanya pada diri kalian sendiri, apa yang sudah kalian kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Setidaknya seorang Joko Widodo sudah menunjukkan kerja nyata untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Itu yang sebenarnya yang harus disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini adalah manusia-manusia sampah seperti kalian ini. Umur udah maghrib semua. Yang ada di hati cuma kebencian, kedengkian, iri hati, dengki, cemburu, ianat. Itu lagi mak-mak tuh. Bu, pulang urus saya keluarga. Gak usah setiap hari demo ngurusin Pak Jokowi. Gak malu sama pakaian yang dipakai. Kalian ini berkedok agama semuanya. Bikin malu aja. Kau tuntutlah masalah ijazah Pak Jokowi sampai liang lahat. Itu akan kau pertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Fitnahan kalian itu ke Pak Joko Widodo. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang sejak awal apa yang mereka lakukan itu terkait tentang bagaimana mengadili Pak Jokowi dengan berbagai macam tuduhan, fitnahan, pelanggaran-pelanggaran ataupun kesalahan-kesalahan yang kemudian menurut mereka dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal pada dasarnya
tidak ada kesalahan yang kemudian dituduhkan oleh mereka yang terbukti dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, ini soal ijazah palsu, saya kira ini sejak tahun 2019 diisukan, diserang, Pak Jokowi diserang beserta keluarga, lalu kemudian Mas Gibran diserang juga dengan ijazah palsu, dan hari ini mereka kembali memanasi mesin politik mereka, mesin fitnah mereka dengan menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu pada saat menjadi wali kota sampai menjadi presiden Republik Indonesia. Tak ada manusia yang kemudian sebahlul kalian, sebodoh kalian, yang lebih sibuk mengurusi urusan-urusan yang sudah usang ketimbang memikirkan bagaimana memajukan perekonomian bangsa. Bersatulah dengan pemerintah, joinlah dengan pemerintah untuk mendiskusikan bagaimana membangun Indonesia biar lebih maju di masa mendatang. Jangan sibuk meributkan hal-hal yang tidak substansi, apalagi dengan melakukan fitnahan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Padahal pihak UGM sudah memperlihatkan bukti konkret bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Jadi kalian sebenarnya menuntut apa? Ini kan yang harus kalian jawab. Dan pertanyaan yang lain, kalian sibuk nyinyir, pertanyaannya selama ini kalian berbuat apa untuk bangsa ini? Kan kalian tidak punya kontribusi baik untuk bangsa Indonesia ini. Ini komunitasnya Said Didu, Egy Sujana, Hosinuddin, dan juga Roy Suryo yang notabene mereka ini anak-anak abah. Aduh, ini generasi zaman ini. Tapi mungkin rasa sakit hati juga terkait tentang pembubaran organisasi terlarang FPI dan HTI yang dilakukan oleh Pak Jokowi di masa lalu. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.